أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا قضاء على الصبي ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ ويؤمر بها ل7 ويضرب عليها ل10 لحديث أبي داود وغيره مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها وهو حديث صحيح كما قاله المصنف في شرح المهذب. قال والأمر والضرب واجب على الوالي أبا كان أو جدا أو واصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد 7 سنين وضربهم على تركها بعد 10 سنين إلى. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qada'a ala sabi, dan tidak jenis qada' ala sabi di atas anak kecil. Zakaran kana au unsa, laki-laki ada ianya anak kecil, au unsa ataupun perempuan. Iza balagha, apabila telah baligh ianya anak kecil. Iza balagha, apabila telah baligh ianya anak kecil. Jadi mengenai tentang masalah kewajiban melakukan solat, maka bagi si sabi, anak kecil, dia itu tidak wajib untuk melakukan solat. Iaitu tidak wajib untuk melakukan salat dikarenakan belum taklif, belum diberatkan hukum. Makna taklif adalah pemberatan hukum. Maka taklif itu kepada mukallaf. Mukallaf itu orang yang baligh lagi berakal. Jadi khusus kepada si sabi, karena dia belum baligh, itulah anak kecil, maka tidak wajib melakukan salat. Kemudian di saat anak kecil ini baik laki-laki maupun perempuan tidak wajib untuk melakukan solat di waktu kecilnya. Apakah di saat dia nanti besar dan balik, solat yang dia tinggalkan pada waktu kecil itu wajib diqadha ataupun tidak? Maka di sini disebutkan wala qadha'a 'ala sabi, tidak jenis qadha, tidak ada qadha terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah baligh ia. Apabila telah baligh ia, maka seorang anak kecil di saat dia baligh, maka di waktu balighlah itu pertama kali dia itu wajib untuk melakukan salat. Sedangkan mengenai tentang salat yang dia tinggalkan sebelum baligh, maka tidak ada qadha. Maknanya apa? Tersebut di dalam kitab Qalbi, wala qada'a 'ala sabi ay wajib. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqadha bagi anak kecil apabila dia sudah baligh, mengenai tentang salat yang dia tinggalkan saat kecilnya. Tapi tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Lalu bagaimana juga fayundabu lahu qada'u ma fatahu, maka disunnahkan lahu baginya anak kecil apabila telah baligh ia, qada'u ma fatahu, oleh mengqadha barang yang tertinggal ianya anak kecil akannya barang fi zamani tamyiz, pada masa tamyiz.
pada masa tamyiz. Makna tamyiz pada masa sudah dapat membedakan. Walau qabla sab'i. Walau qabla sab'i sinina, walaupun sebelum 7 tahun, walaupun sebelum 7 tahun. Jadi mengenai tentang masalah anak kecil yang dia meninggalkan salat saat kecilnya, apabila dia balik tidak wajib untuk mengqadanya. Apabila dia balik tidak wajib untuk mengqadanya. Namun walaupun tidak wajib untuk mengqadanya, disunnahkan terhadap anak kecil apabila sudah balik untuk mengqada barang yang dia tinggalkan, yang tertinggal pada masa tamyiznya. Pada masa anak kecil ini sudah mumayyiz, sudah dapat membedakan yang mana hal yang baik dengan hal yang buruk. Contoh, misal kita beri makanan dengan kotoran, maka dia memilih makanan, maka di sini sudah dikategori kepada tamyiz ataupun mumayyiz. Maka seorang anak kecil yang statusnya sudah mumayyiz, kalau makna ataupun pengertian dabit ketentuan mumayyiz adalah dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja, kencing sendiri, cuci sendiri, sudah bisa lah intinya. Maka ini namanya mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz. Jadi kalau mengenai tentang anak kecil yang sudah mumayyiz, pada masa tamyiznya, pada masa dia itu dapat membedakan dia tidak melakukan salat, maka disunahkan untuk mengqadanya di saat dia sudah balik, walaupun sebelum 7 tahun. Jadi tamyiznya itu, mumayyiznya itu sebelum 7 tahun. Dalam artian apa? Dalam artian dia itu lebih cepat kepada mumayyiz, lebih cepat untuk mengetahui hal-hal yang memang itu bukan lagi dikatakan anak kecil. Mungkin ini langkah, karena anak sebelum umur 7 tahun masih sangat kecil. Tapi walaupun ada anak yang di bawah umur 7 tahun dia sudah mumayyiz, kemudian dia itu meninggalkan perkara yaitu salat misalnya, maka di saat dia sudah besar, itulah di saat dia sudah balik, maka wajib, bukan wajib, sunnah mengqadanya, bukan wajib, sunnah mengqadanya, bukan wajib. Wa hukima qada'uhu ka'adaihi, dan dihukumkan akan qadanya si sabi ka'adaihi, sama seperti adanya, sama seperti tunainya. Dan dihukumkan akan qadanya si sabi, anak kecil, sama seperti tunainya anak kecil. Yang kibana putar pegat dengan PA ataupun tak pegat ke mubtada. Wa hukmu qada'i, tanpa mubtada ya. Dan bermula hukum qadanya si sabi itu sama seperti tunainya si sabi. Dari mana samanya? Min ta'ayyunil qiyam fih, daripada terta'yin berdiri padanya si sabi. Wa adami jam'ihi fardaini bitayammumin, dan ketiadaan menghimpunnya si sabi akan 2 fardu dengan 1 tayammum. Wa adami wujubin niyatil fardiyah, dan ketiadaan wajib niat fardiyah inda Syekhina Ramli, di sisi Syekhina Ramli. Jadi mengenai tentang masalah qada seorang anak kecil yang sudah tamyiz tadi, yang meninggalkan salat pada waktu dia sudah balik, maka sunnah untuk mengqadanya. Maka qada ini bagaimana? Maka hukum qadanya ini sama seperti tunainya, sama seperti dia melakukan salat tunai. Dalam artian dia itu juga mesti berdiri di waktu melakukan salat, dan seandainya dia taharah dengan tayammum, maka tidak boleh menghimpunkan 2 fardu. Begitu juga
Begitu juga mengenai tentang masalah niat, tidak wajib niat fardhi. Tidak wajib niat fardhiyah di sisi Syekhuna Ramli. Di sisi Syekhuna Ramli. Kah? Kemudian wala yuqda ma qabla zamani tamyiz, dan tidak dikadakan akan barang sebelum masa tamyiz, dan tidak dikadakan akan barang sebelum masa tamyiz. Jadi mengenai tentang masalah sebelum tamyiz, sebelum masa tamyiz, berarti seorang anak kecil dia itu belum dapat membedakan. Maka yang dia tinggalkan saat dia itu belum tamyiz, maka tidak ada qada sama sekali, tidak ada qada sama sekali. Wala yanaqidu law fa'alahu, dan tidak terakad ianya qada law fa'alahu jikalau memperbuat yang seorang akannya qada. Jadi seandainya pun dia itu mengqadanya, maka tidak terakad. Kenapa tidak terakad? Karena itu belum tamyiz. Karena dia meninggalkannya belum tamyiz, belum dapat membedakan. Wa yahrumu alaih, dan haram ianya qada alaihi di atasnya. Jadi begitu juga, bahkan hukumnya haram untuk melakukan qada, haram untuk melakukan qada. Okay? Enak nak pertanyaan? Nak pertanyaan apa nak? Wa yu'maru biha li sab'in, dan diperintahkan biha dengannya salat isab'in bagi umur 7 tahun. Dan diperintahkan biha dengannya salat isab'in bagi umur 7 tahun. Wa yutrabu 'alaiha li 'ashrin, dan dipukulkan 'alaiha di atasnya salat li 'ashrin bagi umur 10 tahun. Jadi mengenai tentang masalah seorang anak kecil yang dia itu berumur 7 tahun, maka diperintahkan untuk melakukan salat. Jadi bagi anak kecil yang umurnya 7 tahun, maka diperintahkan untuk melakukan salat. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, dan dipukulkan 'alaiha di atasnya salat li 'ashrin karena 10 tahun ataupun bagi umur 10 tahun. Bagi umur 10 tahun. Jadi seorang anak kecil yang mana dia sudah berumur 7 tahun, maka kewajiban bagi orang tuanya untuk memerintahkan dia melakukan salat. Dan juga wa yutrabu, kewajiban terhadap orang tua untuk memukul anak kecil di saat dia itu berumur 10 tahun bila meninggalkan salat. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Kenapa demikian? Li hadis Abi Dawud wa ghairih, karena hadis Abi Dawud. Karena hadis Abi Dawud dan selainnya Abi Dawud. Murrus sabiya bis salah, perintahkan olehmu akan anak kecil bis salah dengan salat. Iza balagha sab'a sinin, apabila sampai ianya anak kecil akan 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin, dan apabila sampai ianya anak kecil akan umur 10 tahun, fadribuhu, maka pukul olehmu akannya anak kecil alaiha di atasnya salat. Wa huwa hadisun sahih, dianya hadis
itu hadis yang sahih. Kama qalahu musannaf fi syarhil muhadzab, sebagaimana barang telah berkata akan yang barang oleh musannaf di dalam kitab syarah muhadzab. Dalam kitab syarah muhadzab. Ya. Jadi memang ada hadis. Ada hadis riwayat daripada Abi Daud dan Sayyidina Abi Daud dengan tegas hadisnya murrus sabiya bis salat. Perintahkan olehmu akan anak kecil dengan salat. Ini memang kewajiban murrus sabiya. Perintahkan olehmu akan anak kecil dengan salat apabila telah sampai umurnya 7 tahun. Artinya makna perintah di sini wa yu'maru biha ma'at tahdid. Diperintahkan untuk melakukan salat ma'at tahdid, beserta ada ancaman. Beserta ada ancaman. Lisab'an, makna lisab'an bagi 7 tahun, artinya ba'da tamamiha, sesudah sempurna 7 tahun. Alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang berpegang, berdasarkan di atas pendapat yang diberpegangkan. Intinya terhadap orang tua berkewajiban untuk memerintahkan anaknya. Cara perintahnya juga ma'at tahdid, beserta ada ancaman ataupun menggertak untuk anaknya melakukan salat di saat dia itu sudah sempurna 7 tahun menurut pendapat yang kuat. Ya. In mayyada, jika sudah dapat membedakan ia. Artinya bila seandainya sudah sempurna umurnya 7 tahun dan dia itu sudah tamyiz, sudah dapat membedakan, maka terhadap orang tua wajib untuk perintahkan anaknya untuk melakukan salat. Kalau tidak diperintahkan, maka orang tua ini berdosa. Orang tua berdosa. Kenapa? Karena dengan tegas dalam hadis murrus sabiya bis salah. Wat tamyiz huna, apa makna tamyiz? Wat tamyiz, dan bermula tamyiz huna pada di sini ayyakula wahdah, itu bahawa makan ianya anak wahdahu sendirinya. Itu makan ianya anak wahdahu sendirinya. Wa yashribu, dan minum ia wahdah sendirinya. Wa yastanji, dan beristinja ia wahdah sendirinya. Sendirinya. Jadi makna tamyiz, makna seorang anak sudah tamyiz ataupun sudah mumayyiz, dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa beristinja. Sudah bisa untuk kencing ataupun berak sendiri. Waqas salat fil amri, dan sama seperti salat pada perintah, wad darbi, dan pada pukul, sairus syara'i zahirah, itu ketinggalan syariat yang zahirah, itu ketinggalan syariat yang nampak. Walau mandubah, walau ada ianya syariat itu yang disunnah, walau ada ianya syariat itu yang disunnahkan. Walau ada ianya syariat itu yang disunnahkan. Ya. Jadi mengenai tentang masalah hukum kewajiban bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan salat di umur 7 tahun, dan juga berkewajiban untuk memukul anaknya di saat umur 10 tahun untuk bila dia itu tidak melakukan salat, maka sama juga seperti masalah salat, yaitu segala syariat yang zahirah. Jadi bukan hanya salat aja yang wajib diperintahkan orang tua. Begitu juga syariat yang lain. Begitu juga syariat yang lain. Syariat yang zahirah. Jadi syariat yang zahirah, yang nampak, yang masyhur. Yang masyhur. Walaupun syariat itu hukumnya bukan sunnah, tapi wajib hukumnya.
Ya, mana contohnya kasiwak seperti bersiwak, bersugi. Jadi untuk umur 7 tahun juga wajib terhadap anak diperintahkan untuk bersugi. Begitu juga di umur 10 tahun. Maka wajib untuk dipukul. Bila seandainya dia tak umur sugi, pukul di sini bukan pukul yang melukai, tapi pukul secara adab. Pukul secara ta'adub. Apa makna pukul secara ta'adub? Untuk memberi adab, untuk memberi pengetahuan kepada anak tersebut. Ya, artinya mimma ya'taqiduhul wali, daripada barang-barang yang iktikad akannya barang oleh wali. Jadi semua perkara-perkara yang walinya itu tahu mengenai tentang syariat, maka wajib diperintahkan untuk anak di saat umur 7 tahun dan dipukul dengan pukul yang secara mendidik di saat umurnya 10 tahun. Wa yadkhulu fiha, dan masuk padanya salat ma tatawaqqafu alaih, itu barang yang terhenti ianya salat alaihi, di atasnya barang. Ka taharah, seperti bersuci li salat, bagi salat, seperti bersuci bagi salat. Seperti bersuci bagi salat. Jadi mengenai tentang masalah salat yang tersebut secara sharih dalam hadis murrus sabiyya bis salat, itu kewajiban bagi orang tua untuk diperintahkan umur 7 tahun untuk melakukan salat bagi anak, umur 10 diperintahkan untuk memukul. Begitu juga masuk dalam kategori salat adalah barang yang tidak sah ataupun terhenti salat di atasnya, seperti bersuci. Maka terhadap orang tua juga diperintahkan di saat anaknya berumur 7 tahun untuk bersuci, cara berwudu, cara mandi yang benar. Maka mengenai tentang taharah untuk melakukan salat juga itu kewajiban. Timbang kaedah? Mala yatimul wajib illa bihi fawawa wajib. Barang yang tidak sempurna wajib kecuali dengan barang itu, maka barang itu juga hukumnya wajib. Nanti lebih tepatnya bukan kaedah itu, ada kaedah satu lagi. Amrun bi jadil fi'li, amrun bi wa amrun bima la yatimul la yatimul fi'lu illa bi. Perintah dengan sesuatu, maka perintah dengan sesuatu. Diperintahkan murus sabiyah bisa diperintahkan dengan salat, maka itu perintah dengan salat. Dan perintah dengan barang yang tidak sempurna salat kecuali dengan barang itu. Jadi sekaligus ketika diperintahkan untuk melakukan salat, maka diperintahkan juga untuk mengenai tata cara berwudu. Mengenai tentang tata cara berwudu. Kan? Wa yadkhulu fiha, dan masuk padanya salat pula ma tuliba minhu, akan barang yang dituntutkan daripadanya barang, akan qadanya barang, mimma ba'da sab'i, daripada barang sesudah 7 tahun, kal ada, sama seperti ada. Berarti juga diperintahkan barang yang dituntutkan daripadanya akan qadanya daripada barang sudah 7 tahun, sama seperti ada. Berarti dalam melakukan salat berarti tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang membatalkan salat, misalnya melakukan salat dengan cara berdiri, maka itu juga menjadi kewajiban. Di perkara-perkara yang lain yang memang ada perintah untuk qada sesudah dia berumur 7 tahun, maka juga diperintahkan untuk melakukannya. Kemudian sambungannya wa yurabu alaiha li ashrin, dan dipukulkan di atasnya salat bagi 10 tahun. Artinya min ibtidaiha, daripada permulaan 10 tahun, bukan genap 10 tahun. Beda dengan di sab'an tadi. Kalau di sab'an sesudah sempurna 10 tahun. Tapi kalau ini di ketika anak masuk umur 10 tahun, maka diperintahkan untuknya untuk diperintahkan untuk anak itu untuk dipukul
bila seandainya tidak mau melakukan salat. Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang diperpegangkan, pendapat yang kuat indah Syekhuna Ramli, di sisi Syekhuna Ramli. Tab'an lis Saimari dengan fathah mim al-afsah. Saimari, bukan Samiri, Saimari. Khilafah Syekhul Islam di annaha madinatul balik. Annaha madinatul balik. Akan pendapat itu khilaf bagi Syekhul Islam. Kenapa? Di annaha, karena bahwa sesungguhnya itu Madinah balik. Itu Madinah apa? Balik, tempat dan balik. Kah? Nah, jadi perlu garis bawahi terhadap orang tua. Wa dianya hadis itu hadis sahih. Kama qalahu, sebagaimana barang yang telah berkata akan barang oleh musannaf dalam syarah Muhadzab. Qala berkata yang musannaf, berarti musannaf si Imam Nawawi. Berkata ianya Imam Nawawi. Wal amru wad darbu, dan bermula perintah untuk melakukan salat. Wad darbu, dan pukul. Wajibun, itu wajib. Di atas siapa wajib? Alal wali, di atas wali. Siapa wali? Abang kana au jiddan. Ayah ada ianya wali ataupun kakek, au wasiat ataupun pelaksana wasiat, au qaiman min jihatil qadhi, ataupun penanggung jawab daripada pihak qadhi, ataupun penanggung jawab daripada pihak qadhi. Jadi kewajiban di dalam hadis murrus sabiyya bisalah, diperintahkan kepada anak kecil untuk melakukan salat di saat sudah sempurna umur 7 tahun, dan dipukulkan anak kecil itu apabila meninggalkan salat di saat umur 10 tahun. Itu kepada siapa kewajibannya? Maka kewajibannya adalah kewajiban perintah dan pukul terhadap si wali. Siapa wali? Wali yang bisa untuk menjadi wali saat akan nikah. Itulah ayah dan ayah ataupun kakek. Ataupun seandainya tidak ada ayah, tidak ada kakek, maka yang menjadi penanggung jawab ataupun kewajiban untuk memerintahkan untuk melakukan salat bagi anak kecil ataupun pukul di saat umur 10 tahun, maka terhadap si wasi. Si wasi adalah orang yang pelaksanaan wasiat. Pelaksana wasiat. Ataupun kalau tidak ada pelaksana wasiat adalah orang yang ditugaskan oleh qadhi. Orang yang ditugaskan oleh qadhi, yang mana qadhi itu melantik seorang penanggung jawab, maka dia wajib untuk memerintahkan anaknya, anak yang kecil tadi umur 7 tahun untuk melakukan salat, umur 10 tahun maka dipukul dengan pukul yang beradab. Intinya pukul untuk mendidik. Jadi pukul di sini wajib di atas wali untuk apa? Li ajli ta'dib, karena untuk mengadab, untuk memberi adab, memberi pendidikan. Memberi pendidikan. Dalam artian bukan untuk menyiksa, bukan pukul yang melukai. Maka di sini la likauni uqubah, tidak karena keadaannya pukul itu siksa, bukan untuk menyiksa. Jadi di saat anak itu umur 10 tahun bukan untuk disiksa, dipukul, hanya sebagai untuk memberi adab, memberi pendidikan. Wa fir rawdah ka asliha, dan tersebut dalam kitab rawdah sama seperti asalnya rawdah. Yajibu alal abai wal ummahati, wajiblah di atas bapa, wal ummahah, dan di atas para ibu,
ta'limu auladihim, oleh mengajarkan anak mereka itu, at-taharata, akan bersuci, was-salata, dan akan salat, ba'da sab'i sinin, sesudah 7 tahun, wa darbuhum, dan wajib oleh pukul mereka itu, ala tarkiha, di atas meninggalkannya salat, ba'da asyri sinin, sesudah 10 tahun. Jadi ibarat di dalam kitab Rawdah, sama seperti Asar Rawdah, yajibu alal abai wal ummahati, berkewajiban di atas para bapa dan para ibu, oleh mengajarkan anak mereka itu akan bersuci dan akan salat sesudah 7 tahun. Maka yang menjadi orang tua ataupun yang calon bakal menjadi orang tua harus bersiap-siap. Ini kewajiban. Kewajiban terhadap bapa, kewajiban terhadap ibu, mengajarkan anaknya untuk bisa bersuci dengan baik dan benar sesuai dengan syariat, dan juga mengajarkan salat sesudah umurnya 7 tahun. Maka kalau orang tua tidak faham agama, tidak bisa ilmu agama, maka bagaimana menunaikan kewajiban ini? Maka pendidikan pertama bukan sama orang lain, tetap sama orang tua. Karena orang tualah yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan masalah bersuci dan masalah salat ketika anak sudah umur 7 tahun. Dan juga berkewajiban untuk memukul mereka itu anak di atas meninggalkannya salat sesudah 10 tahun. Maka ini kewajiban terhadap orang tua. Dan jangan salah diartikan dalam memukul ataupun sedikit mengancam orang tua. Jadi intinya jangan sampai kita itu salah dalam mendidik karena rasa sayang, sehingga tidak berani untuk memerintahkan, apalagi memukul anak umur 10 tahun yang dia itu tidak melakukan salat. Karena tujuannya agar dia terbiasa. Maka di saat dia besar, dia tidak akan malas untuk melakukan salat dan tidak akan pernah meninggalkannya. Maka ini kewajiban terhadap orang tua. Di wafir rodah ilah asyara bihi, mengisyarah ianya musannaf bihi dengannya, ila annal murad bil wali, kepada bahwa sungguh maksud dengan wali pada barang sungai itu jenis. Jadi wali di sana itu jenis, artinya bapa termasuk, ibu juga termasuk. Wa annal murad huna, dan bahwa sungguh maksud pada di sini wilayah khassah, itu wilayah yang khusus, li syumuliha, karena melengkapinya wali ataupun wilayah lil ummahat, bagi ummahat, bagi para ibu. Jadi di sini yang maksud di sini adalah wilayah khassah. Mana wilayah khassah adalah hak wewenang untuk menguasai ataupun mewilayah secara khusus, karena melengkapi juga kepada para ibu, bukan ayah saja. Jadi kepada ibu juga termasuk. Walau ma'awudil abai, walaupun beserta wujud bapa. Jadi walaupun kita punya suami, maka seorang isteri juga mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mendidik, mengajarkan salat dan mengajarkan taharah, bersuci, dan memerintahkan untuk melakukan salat dan taharah di saat umur 7 tahun, dan pukul di saat umur 10 tahun. Bukan hanya kepada bapa saja, kepada ibu juga seperti demikian walaupun ada bapa. Dan bahwa sungguh au pada yang pertama itu dengan makna waw. 4 au ni. Aban kana au jidan. Aban kana au jidan. Jadi au pada yang pertama dengan makna waw. Ini yang pertama ya? Hah?
maka memberi faedah akan tuntutannya daripada ummahat, daripada para ibu. Wa in uluna, sekalipun ke atas ia. Jadi ibu, nenek dan seterusnya. Ma'au yudil abai, beserta wujud bapa. Wa in qarabu, walaupun dekatnya bapa. Wa huwa fardhu kifayah fi akil jami'. Dan dianya itu merupakan fardhu kifayah pada hak sekalian. Berarti secara umum bapa dan ibu, kakek dan nenek semuanya, maka bagi mereka itu secara fardhu kifayah. Jadi sebahagian yang mengerjakan terlepas untuk yang lain. Wa ba'dahum, dan sesudah mereka itu suami. Wa ba'dahum, dan sesudah mereka itu suami. Jadi sesudah ayah dan ibu barulah suami. Mungkin ini nikah di waktu kecil. Nikah di waktu kecil. Jadi dia punya suami, maka suami wajib untuk memperintahkannya untuk melakukan salat di saat umur 7 tahun. Di saat umur 10 tahun maka diperintahkan untuk memukulnya. Lakin fil amri, akan tetapi pada perintah, tidak fil darbi, la fil darbi, tidak pada memukul. Berarti hanya pada perintah saja, tidak pada memukul. Kalau terhadap suami, li anna lahu darbun li haqqi nafsi, karena bahwa sungguh sabit ada puan li'anna lahu darbun, karena bahwa sungguh sabit baginya suami itu pukul bagi hak dirinya, la lihaqillah, tidak bagi hak Allah. Jadi seorang suami itu pukul memang punya hak pribadi. Intinya ketika seorang istri nusyud, maka ada tahapnya. Tahapnya yang pertama dinasihati, kemudian bila tidak mempan dengan dinasihati, kemudian dipisah ranjang. Bila juga tidak mempan dengan pisah ranjang, kemudian barulah pisah ranjang dan juga tidak diberi nafkah dan dipukul dengan secara ta'adub untuk mendidik. Maka ini bertahap. Makanya kalau pada suami ada hak sendiri untuk memukul, bukan hak Allah. Tapi kalau bagi orang tua tadi itu hak Allah. Jadi itu syariat memang. Maka diperintahkan untuk orang tua di saat umur anaknya 10 tahun, bila dia meninggalkan anak, maka diperintahkan untuk memukulnya untuk mendidik. Sumal wasi, kemudian orang yang menerima wasiat, pelaksana wasiat, dia punya orang tua, sudah mewasiatkan kepada seorang, bila dia meninggal, maka anaknya dia yang tanggungjawab, maka dia yang berhak. Au qayyim, ataupun putusan qadhi, penanggung jawab daripada pihak qadhi. Sumal multaqid, kemudian orang yang mengadopsi anak, multaqid, jadi dia menemukan anak yang tercecer, kemudian memeliharanya. Musta'ir, pinjam mana dia boleh itu pancing. Wal wadi, dan titipan, anak yang dititip, panti asuhan. Sumal muslimun, kemudian semua orang Islam, nanti termasuk orang Islam juga berkewajiban. Wali ghairi zauji, dan sabit bagi selain suami itu pukul. Jadi kalau pada bukan suami itu boleh pukul. Memang diperintahkan untuk pukul di saat umurnya sudah 10 tahun bila tidak meninggalkan salat. Wal faqih, dan bermula faqih pada mengajarkan kazauji itu sama seperti suami. Apa ya? Dan bermula faqih itu pada muta'allim, pada mengajarkan, sama seperti suami. Maka sabit bagi yang si faqih itu memerintahkan tidak pukul. Ini di walainya tu.
Hanya umur 7 tahun. Umur diplom, nyukari oh apa? Kan? Jadi terhadap orang yang mengajarkan ilmu hanya boleh mengajarkan ilmu, sama seperti suami tidak boleh pukul, hanya boleh perintah. Itu kalau umur 7 tahun. Tapi kalau sudah besar bukan lagi diperintah tapi dipotong leher. Kalau tidak mau salat. Illa min haitsu anna lahu ta'dib. Oh boleh. Kecuali daripada sekira-kira bahwa sungguh sabit bagi yang dipakai itu tak memberi adab. Dia po diawi. Fa in wakalahu wali, dan maka jika mewakilkan akannya seseorang oleh wali, qama maqam wanita, berdiri ia pada makamnya wali. Jadi seandainya wali mewakilkan seseorang berasi fakih, maka si fakih ini berdiri pada makam wali. Mepom ya, bukan bawahi. Ajuk anu babu haji po. Seandainya seorang wali sudah mewakilkan menitipkan anaknya pada seseorang, maka anak itu pada makam wali. Apa yang dilakukan oleh orang yang diwakilkan tadi, maka tidak masalah. Sama juga seperti orang tua, bayar tuntut, bayar pegah hak asasi manusia. Waman wajaba alaihi al-amru wajaba alaihi nahyu anil muharramat, dan bermulasiman yang wajib di atas zaman oleh perintah, wajaba alaihi nahyu, bisa wajib di atas zaman oleh larang, anil muharramat, daripada yang diharamkan, walau saghair, walaupun dosa kecil. Maka terhadap orang-orang yang wajib untuk memerintahkan, untuk melakukan salat, lah orang tua tadi dan sebagainya, kemudian diperintahkan untuk memukulnya, maka juga wajib terhadapnya untuk melarang daripada perkara yang haram, walaupun itu dosa kecil. Maka terhadap orang tua, baik ayah maupun ibu, kakek ataupun nenek, dan seterusnya, suasi, sekayam dan seterusnya, wajib terhadap mereka itu untuk melarang anaknya melakukan dosa di saat umur 7 tahun. Begitu juga di saat umur 10 tahun, maka diperintahkan untuk memukulnya. Bila tidak mau, untuk meninggalkan perkara yang haram, juga sama hukumnya. Ya, walaupun dosa kecil, wajib kita larang. Larang di saat umur 7 tahun. Walaupun dosa kecil. Kenapa? Agar tidak terbiasa. Wa minha, dan sebagian daripadanya perkara yang haram, tarkul qiyam fi shalah, itu meninggalkan berdiri pada salat. Jadi anak kecil yang umur 7 tahun, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya untuk melakukan salat. Lalu ketika dia melakukan salat sambil duduk, maka juga wajib di sini untuk orang tua memerintahkan untuk salat dalam keadaan berdiri. Tidak boleh biarkan anak salat dalam keadaan duduk walaupun dia masih anak kecil. Karena kenapa? Itu bagian dari perkara muharramat yang diharamkan bagi orang besar. Maka diperintahkan untuk mengajarkan ataupun memerintahkan untuk anak untuk melakukan hal demikian. Walau maqdiyah, walaupun salat yang diqadakan, walau mu'adah, walaupun salat yang diulang. Kama marah, sebagaimana barang yang telah lalu. Ianya barang. Maka mengenai tentang masalah ini perlu digarisbawahi. Sebelum kita itu berkeluarga dan punya anak, maka ini mesti faham banyak kewajiban yang mesti kita lakukan. Ya kan Abudin? Ya. Maka berkeluarga itu bukan semata-mata ingin itu aja, bukan. Tapi punya banyak kewajiban yang mesti ditunaikan, terutama terhadap istri dan anak. Maka jangan sekali-kali dengan kita berkeluarga, punya anak, bukan malah menjadi jalan untuk masuk ke dalam surga, akan tetapi menjadi jalan untuk masuk ke dalam neraka. Salah satunya, bila kita tidak mampu mendidik istri kita ke jalan yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah,
tidak mampu untuk mendidik anak kita untuk mengenal Allah dan lain sebagainya yang sudah diperintahkan, maka dikhawatirkan dengan adanya anak itu menjadi aset bagi kita, kunci untuk masuk neraka. Harus hati-hati. Untuk diri sendiri saja kita punya tanggung jawab. Anggota tubuh yang diberikan itu mesti kita bertanggungjawabkan. Sudah punya istri, maka ada tanggung jawab terhadap istri. Kemudian bak mayang-mayang, bak ya kan, sambil bercanda-bercanda sama istri punya anak, sambil bercanda punya sambil bercanda punya anak. Di ketika sambil bercanda punya anak, maka anak menjadi amanah bagi kita. Maka di sini perlu kita tahu yang bahwasanya kita sudah bertambah kewajiban. Maka 1, 2, 3, 4 punya anak, maka bertambah tanggung jawab. Apalagi punya istri yang banyak, 1, 2, 3, 4. Satu istri 12 anak. Berarti 12 kali 4 berapa? Berapa banyak tanggung jawab kita? Belum lagi kita punya jabatan di luar yang mesti kita bertanggungjawabkan nantinya. Kita sebagai pak kecil misalnya, ya kan? Lalu kita juga ada yang namanya jabatan misalnya naik lagi camat dan lain sebagainya. Maka di sini semuanya akan diminta bertanggungjawabkan. Bahaya. Maka jangan sekali-kali menambah beban dalam hidup. Beban yang ada itu diselesaikan. Jangan tambah beban yang baru. Ini bahaya. Makanya Abu Din sebelum melangkah lebih jauh, maka fikir-fikir dahulu. Sanggupkah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kepala keluarga ataupun tidak? Maka kalau tidak, persiapkan diri dulu. Tapi kalau sudah siap, gaskan. Jangan tunggu waktu lagi. Nyan bajai kahiu jalin tu. Ya, hanya Abu Dina. Bayangkan nanu Ibro dua baule kamu sama. Nya anak si ulai anak si ulai ro dalam nak pada botu ulai kan. Yang payah timbang. Yang ulai dia yang payah punya rumah tu ulai hal perlu ulai ulai. Yang payah punya rumah tu. Ulai anak dalam nama. Maka sungguh sangat disayangkan bila kita dengan adanya anak maka berefek kepada kita masuk neraka. Makanya harus berhati-hati. Kita sebagai orang tua harus paham. Maka menikah bukan sekedar menikah untuk punya pasangan, tapi dengan harapan dan niat yang baik untuk memperoleh keturunan dan juga untuk sama-sama menuju kepada surga. Jangan sama-sama menuju kepada neraka. Intinya seperti itu. Makanya kalau dalam riwayat yang lain mengenai tentang masalah ini, murru auladakum bisalah, perintahkan olehmu hai orang tua akan anak-anak kamu dengan salat. Wahum abna'u sab'in, dan bermula mereka itu anak 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul olehmu akan mereka itu anak alaiha, di atasnya salat. Wahum abna'u ashrin, dan padahal bermula mereka itu umur 10 tahun, anak 10 tahun. Wafarraku, dan pisahkan olehmu bainahum, di antara mereka itu fil madadi, pada tempat pembaringan. Ingat, halo, mengenai tentang masalah kewajiban, umur 7 tahun maka wajib diperintahkan untuk melakukan solat. Umur 10 tahun wajib dipukul dengan pukul yang tidak melukai bila meninggalkan solat. Dan juga wajib untuk dipisahkan pada tempat tidur. Maka di saat anak sudah berumur 10 tahun, maka pisahkan tempat tidur dengan orang tua. Biar terjadi insiden di jalan lagi, ini kebahayaan. Biar tes-tes tu ni, ya kan? Kaya Budi, pula level-level anda punya yang kau bagai tu ya.
Angkemah. Maka umur 7 tahun langsung besarkan tempat tidur dengan orang tua. Jangan lagi satu tempat tidur dengan anak. Dikhawatirkan anak akan melihatnya, lalu mencontohkannya. Apa yang terjadi? Menyatakan nino kan anak kepegat waparak lumayan fil matani, tapi lebih condong kepada anak tujuh. Itu kan karya katakan perintah.